Selamat datang kembali di channel Mengarah IT. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat tabel yang menarik dengan HTML dan CSS. Oke, langsung saja. Kalian buka text editor dan kalian buat kode seperti ini. Ini kode HTML dasar. Untuk titelnya kita kasih desain tabel CSS. Oke, lalu kita buat tag body. Oke, sebelum lanjut kita simpan terlebih dahulu file project kita di desktop. Lalu kita buat folder baru dengan nama tabel CSS. Lalu kita beri nama index.html. Kita simpan. Oke, sebelum lanjut kita kembali ke desktop, lalu buka folder tabel CSS dan kemudian index.html kita buka di Firefox atau web browser yang kalian pakai. Nah, ini tampilannya masih kosong. Oke, lalu kita buka text editornya kembali, lalu di bawah tag body kita buat tag H3. Pada tag H3 ini kita isi dengan data siswa sekolah dasar. Oke, kita simpan terlebih dahulu, lalu kita refresh pada web browser, maka sudah tampil data siswa sekolah dasar. Lalu selanjutnya kita buat tag tabel untuk membuat tabel. Oke, selanjutnya kita buat tag thehead. Nah, ini digunakan untuk membuat judul dari tabel. Lalu kita buat baris tr, lalu kita buat tag th, ini untuk judul tiap-tiap kolomnya. Yang pertama, kolom pertama NISN, yang kedua nama siswa, yang ketiga kelas, yang keempat tahun pelajaran, dan yang terakhir alamat. Oke, kita simpan terlebih dahulu, kita lihat di web browser sudah tampil. Nah, selanjutnya kita pakai tag body, kita buat tag body t-body, lalu kita buat baris, lalu kolom pertama kita isi 0001, itu untuk NISN, lalu kolom kedua budi, itu untuk nama siswa, kolom ketiga untuk kelas, lalu kolom keempat untuk tahun pelajaran kita isi 2021, untuk kolom terakhir alamat kita pakai kresek. Oke, kita simpan terlebih dahulu, kita refresh. Nah, datanya sudah ada di web browser. Lalu selanjutnya kita masukkan data kembali, kita copy saja, lalu kita paste, kita ganti NISN nya jadi 002 namanya, lalu kelasnya kita ganti, kita simpan, kita pastikan kembali, lalu kita ubah NISN, nama, kelas, tahun pelajaran, dan alamatnya. Kita coba untuk beberapa data. Nah, di sini saya akan memasukkan hanya 5 data, karena ini hanya sekedar contohnya saja. Oke, kita simpan, kita refresh di web browser, maka datanya akan tampil seperti ini, masih acak-acakan. Lalu selanjutnya kita buat tag tfoot, ini untuk footer. Nah, di sini kita buat baris, selanjutnya kita buat kolom tag th,
Lalu di dalam tag TH kita pakai call span sama dengan 5. Lalu isinya mengarray ID. Call span 5 ini nantinya mengarray ID itu tidak ada kolomnya, jadi hanya berbentuk baris, tidak ada kolom. Oke, kita simpan, lalu kita buat file baru untuk CSS nya, lalu kita save dengan nama style.css di folder tabel CSS yang telah kita buat di desktop. Oke, sebelum kita membuat file CSS nya, terlebih dahulu kalian buka index.html kembali, lalu di bawah title kalian masukkan link untuk menghubungkan antara index.html dengan CSS style.css. Link rel sama dengan style sheet, lalu href style.css. Href style.css ini harus sama dengan nama CSS yang kita buat, jangan sampai salah. Lalu type text atau CSS. Oke, kita simpan. Lalu selanjutnya pertama kita buat CSS untuk body. Di sini langsung saja body, lalu buka kurung dan tutup kurung. Nah, di dalamnya kita isi pertama font family, ini untuk huruf. Di sini saya pakai Times New Roman. Lalu font size untuk ukuran tulisannya, di sini saya pakai 12px atau pt. Kita simpan, lalu kita refresh, apakah sudah terhubung. Hasilnya tulisannya sudah menjadi Times New Roman berukuran 12pt. Oke, selanjutnya untuk CSS tag H3, tinggal kita tulis H3, buka kurung, tutup kurung. Lalu di dalamnya pertama teks elegant sama dengan center, nanti penulisannya ada di tengah. Lalu margin bottom kita isi 12px, itu untuk jarak antara H3 dengan tabel. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat CSS untuk tabel, kita tinggal tulis saja tabel, buka kurung dan tutup kurung. Lalu di dalamnya pertama border collapse dengan collapse. Lalu selanjutnya position relatif, nanti posisinya ada di tengah. Untuk marginnya kita pakai auto, untuk warnanya pagar FFF. Lalu kita simpan, kita refresh. Nah, maka tabelnya akan berada di tengah. Nah, selanjutnya kita buat CSS untuk TH, tag TH dan tag TD. Terlebih dahulu untuk kolom dan barisnya. Di sini kita tinggal tabel TH dan tabel TD. Kita jadikan satu saja seperti ini, penulisannya dipisah dengan tanda koma karena isinya sama. Border 1px solid, untuk warnanya pakai F5 dan F5. Border ini untuk garis ya, lalu padding itu untuk jaraknya 7px kali 17px. Kita refresh, nah tampilnya aja seperti ini. Lalu sekarang muncul garis-garis pada tiap kolom dan baris, itu border 1px. Oke, selanjutnya kita buat CSS untuk thehead. Nah, di sini tabel thehead, lalu td, OTH. Lalu di dalamnya background color, untuk warnanya lalu color pagar FF itu untuk tulisannya.
Untuk border colornya itu untuk warna garisnya. Lalu text transform uppercase, jadi nanti tulisannya akan menjadi huruf besar semua. Kita refresh, nah tulisannya sudah menjadi besar, backgroundnya dan warna tulisannya pun berubah. Oke, selanjutnya kita buat CSS untuk T-body sama seperti tadi. Kita tulis pertama tabel, lalu selanjutnya T-body, lalu TD buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya pertama kita kasih CSS untuk warna. Di sini warnanya pagar 35. Kita simpan, kita refresh. Nah, tabelnya seperti ini, masih belum berubah. Nah, selanjutnya kita buat CSS masih di T-body, tabel T-body tr int th child out td buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya kita isi pertama background color, itu untuk backgroundnya kita pakai F2. Kita refresh, nah maka background tiap barisnya berbeda. Oke, selanjutnya kita buat CSS masih di T-body, tabel T-body tr hover td buka kurung tutup kurung. Ini ketika kursor diarahkan pada tabel maka nanti warnanya akan berubah. Oke, pertama background colornya kita pakai pagar FFFF A2. Lalu untuk border colornya, untuk warna garisnya lalu selanjutnya transition all titik 2 detik. Transition all itu artinya semua kolom, semua baris. Nah, ketika kursor diarahkan maka warnanya akan berubah. Oke, selanjutnya kita buat CSS untuk tfoot, untuk footernya. Pertama tabel tfoot, ininya th buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya kita isi teks elegant, untuk tulisannya kita buat berada di tengah. Untuk background colornya, untuk warna backgroundnya, oke kita refresh. Nah, tampilnya seperti ini, backgroundnya sudah berubah dan tulisannya berada di tengah-tengah baris. Oke, terakhir kita tambahkan teks elegant pada tabel th dan tabel d di CSS agar nanti datanya rata tengah. Oke, kita refresh pada web browser, nah, maka datanya akan rata tengah. Oke, sekian tutorial tentang cara membuat desain tabel yang menarik dengan HTML dan CSS. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Mengarai IT untuk tutorial lainnya. Terima kasih.